Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Winarti SPD MSI. Saya adalah salah satu pengawas SD Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saya telah mengimbaskan di beberapa sekolah binaan saya implementasi kurikulum merdeka dengan pengimbasan implementasi platform Merdeka Mengajar, kemudian muatan proyek profil pelajar Pancasila, dan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Bagaimana mengefektifkan cara berkelompok tadi agar semuanya bisa aktif? Kita tingkatkan kolaborasinya. Jadi saya mengumpulkan mereka itu untuk mengembangkan. Ini adalah perjalanan saya dari tempat tinggal menuju sekolah binaan yang terletak di seberang pulau. Ada 4 sekolah binaan saya yang berada di pulau yang berbeda dengan akses perjalanan yang lumayan jauh, mencapai kira-kira 2 sampai 2,5 jam. Keempat sekolah tersebut terletak di daerah yang sulit jangkauan jaringan internet. Menurut ibu-ibu, apa manfaat dari komunitas belajar di sekolah? Jadi Bu, menurut saya pentingnya kombel yang kita lakukan di sekolah, salah satunya misalnya ada permasalahan di dalam kelas yang guru sendiri tidak bisa menyelesaikannya. Jadi Bagi kami dan bagi saya juga pentingnya kombel di sekolah itu ya kita itu bisa berbagi praktik baik, berbagi pengetahuan dan karya sesama guru antar guru di sekolah. Yang bisa kita tingkatkan perlu adanya wadah. Itu juga dengan P5-nya, proyeknya. Apa itu P5? Kita tanamkan dulu kepada anak-anak kita pengertiannya. Minggu keduanya mencari masalah dan isu tentang sampah. Data sampah-sampah apa saja yang mereka temui. Misalnya kita harus mengenalkan mana itu sampah organik, mana anorganik, gitu ya. Nah, fase 1, 2, dan disebutlah fase ABC tadi kan, kelas 1, kelas 2. Berarti kan satu fase itu kan, Bu. Nah, maksudnya di sini contoh tadi lah sampah. Apakah itu ada pembagian tugasnya gitu, Bu, antara fase A, fase B, dan C gitu. Bagaimana penyampaiannya? Itu kan satu tugas. Jadi dari fase A, B, C tadi, kalau kelas 1 ini bagaimana ya cara menyampaikannya? Itu yang saya bilang tekniknya begitu. Jadi ini contoh program. Nah, di sini kan ada presentasi ya. Ini presentasi, diskusi, presentasi. Nah, itu untuk fase A. Saya rasa untuk diskusi dan presentasi itu masih bingung gitu ya. Gurunya kita belajar dengan cara pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang pemenuhan kebutuhan terhadap siswa kita lakukan secara beragam. Kenapa? Ada 3 kebutuhan siswa yang harus kita petakan di situ. Yang pertama, kebutuhan gaya belajarnya, kebutuhan cara belajarnya, dan minat bakatnya. Ini adalah pendampingan program P5 yang telah berjalan. Itu dari mana nak dapat ininya? Tutup botolnya? Nyari. Oh, ambil dari sampah-sampah yang terbuang ya. Jadi ini apa nama P5-nya nih? Buat apa sayang? Buat tas. Sudah mau jadi ya. Apa aja bahannya itu? Untuk botol. Ini lagi. Apa pengikatnya? Wah. Itu tutupnya dipakai. Ininya botolnya dikemanain? Dibuat untuk apa? Nggak ada. Ini botolnya diambil juga bisa dimanfaatkan ya kan? Nah, nanti untuk yang selanjutnya kita buat itu ya dari botol-botol ya.
tempat nama weekend. sekolah SD gitu. Boleh. Tahapan proyeknya bisa kita lihat di sini. Yang pertama pengenalan, mengenali jenis-jenis sampah. Jadi program yang udah Ibu buat tadi itu sudah bagus ya. Nah, tinggal tahapan-tahapannya ini harus kita ikuti sesuai dengan alur. Jadi sebelum membuat sebuah proyek, kita juga harus mencari sumber-sumber pendukung yang relevan untuk kebutuhan referensi pembuatan proyek kita. Ini merupakan hasil produk P5 dari salah satu sekolah binaan saya yang dibuat dari bahan-bahan bekas seperti plastik, koran, dan botol-botol bekas yang ada di sekitar. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Afrida Sagala, Kepala Sekolah SD Negeri 054953 Tungkam Abadi, Kecamatan Pangkalan Susu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan Ibu Pengawas, Ibu Winarti SPD MSI yang telah mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kepada kami, di mana proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan salah satu bagian dari kurikulum Merdeka yang tujuannya menciptakan profil pelajar Pancasila bagi siswa. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Puji Hartanti, bertugas di SDN 057236 Kebun Ubi, Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Setelah Ibu Winarti memberikan pengimbasan ke sekolah kami tentang pembelajaran berdiferensiasi yang dapat saya tangkap, yang itu akhirnya kami mengerti. Saya dan rekan-rekan di sekolah kami mengerti tentang apa itu pembelajaran diferensiasi, dan semoga dengan kami mengimbaskan ke sekolah masing-masing, kami juga, anak-anak didik kami itu bisa lebih paham lagi dengan pembelajaran yang kami berikan. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Sari SPD. Saya selaku Kepala Sekolah di SD 054951 Pintu Air, Kecamatan Pangkalan Susu. Saat ini saya ingin menyampaikan dampak dari pengimbasan yang telah dilakukan oleh Ibu Pengawas kami, yaitu Ibu Winarti SPD MSI, mengenai materi pengimplementasian atau pengaplikasian penggunaan platform PMM pada pengisian e-kinerja. Nah, setelah pengimbasan yang dilakukan oleh Ibu Winarti SPD MSI kepada kami, alhamdulillah, pada awalnya yang guru-guru kebingungan untuk menentukan RHK dan bagaimana proses dalam pengisian e-kinerja di PMM, banyak yang kesulitan, tapi setelah mendapatkan pengimbasan dari beliau, guru tidak lagi mengalami kesulitan apa-apa yang harus dikerjakan dalam pengisian di PMM tersebut. Nah, untuk itu kami sangat berterima kasih kepada beliau. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Yohana. Saya bertugas sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 057768 Seudang. Saat ini saya ingin menyampaikan dampak dari pembiasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah kami, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Di sini Bu Winarti telah menjelaskan beberapa tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru-guru saya di sini alhamdulillah sudah paham tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut, dan insya Allah akan kami terapkan di sekolah kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pendampingan sekolah binaan yang saya lakukan terkait implementasi kurikulum Merdeka. Semoga membawa manfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.